Hello everyone, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Sitianjani dari kelas 9E. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah sebuah proses memperbanyak diri. Vegetatif alami ini terjadi secara non-seksual. Dalam arti lain, dilakukan secara alami tanpa melibatkan campur tangan dari manusia. Vegetatif alami dapat terjadi pada tumbuhan. Adapun contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu rizoma. Rizoma merupakan batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas, serta akar baru dari ruas-ruasnya. Tumbuhan yang memiliki akar rizoma berkembang biak secara vegetatif alami. Yang kedua yaitu stolon. Stolon juga termasuk perkembangbiakan vegetatif alami. Stolon ini hampir sama seperti rimpang. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada bagaimana ia akan bertumbuh. Pada stolon, batang akan tumbuh secara horizontal mengarah ke atas tanah. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis juga merupakan salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi lapis terbagi dalam dua jenis, yaitu kelompok bawang-bawangan dan lili ae. Yang keempat, umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pengambungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman umbi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Yang kelima, kuncup adventis daun. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventis daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventis daun adalah cacar bebek. Nah, itu dia perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang dibantu atau sengaja dilakukan oleh manusia. Perlu kalian ketahui, ada beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. A. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan selaput kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berubah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tumbuhan berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. B. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. C. Setek. Setek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk.
suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya, atau disebut setek batang. Tanaman cacar bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan setek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan setek akar. Petani juga menggunakan teknik setek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap dari video ini, materi yang saya sampaikan sebelumnya bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diresapi. Terima kasih guys, see you!